Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajihan. Saya dari kelas 1A. Di sini saya ingin menjawab atau menjelaskan bagaimana dari soal UTS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Sebelumnya, yang pertama-tama itu yang terhormat Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad, SE, MSI, dan juga teman-teman kelas saya dan teman-teman yang lain yang saya hormati, namun saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Nah, di sini saya ingin melanjutkan soal UTS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Di sini ada 4 soal. Nah, di sini saya ingin lanjutkan ke soalnya. Yang pertama itu tentang nasabah BPR Syariah Barokah, dan yang nomor kedua itu stok barang PT Amanah pada Weber dan lain-lain. Yang ketiga itu ada soal tentang gambar grafik fungsi kuadrat dari Y10X kuadrat min 1. Nah, yang ada nomor 4 itu suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan dan penawaran serta dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin menjawab soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, di sini soalnya nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Nah, di sini saya menggunakan rumus SN sama dengan A ditambah N plus N min 1 dikalikan B. Nah, di sini karena kita diketahuinya yaitu A-nya itu kan 14.000 dan B-nya itu 50 dan N-nya itu 11. Selanjutnya di sini ada kesalahan dalam mengetik, yaitu seharusnya kan S11. Mari kita lanjutkan. Sama dengan 14.000 ditambah 11 dikurang 1 dikalikan 50. 11 dikurang 1 kan 10. Jadinya 10 dikali 50 sama dengan 500. Jadinya 14.000 ditambah 500 yaitu sebesar 14.500. Ini adalah hasil dari jawaban nomor 1. Selanjutnya itu nomor 2. Soalnya stok barang PT Amanah pada bulan Februari 2020 adalah 200. Diperkirakan rata-rata permintaan barang pada usaha tersebut adalah 40. Berapakah stok barang pada Desember 2020? Nah, di sini menggunakan SN A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Sini masukkan ke rumus dan juga diketahuinya itu kan ada A sama dengan 200, B sama dengan 40, dan N sama dengan 11. Setelah diketahui, kita masukkan rumus SN tersendiri, yaitu di sini juga seharusnya S11 dikarenakan sakit. Mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Sama dengan 200 yaitu A-nya ditambah 11 yaitu tentang N-nya dan dikurang 1 dikalikan 40. B-nya itu kan 40. Jadinya 11 kurang 1 kan 10. Nah, 10 dikali 40 itu 400. Jadinya 200 ditambah 400 sama dengan 600. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 3 tentang gambarkanlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10X kuadrat min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncaknya. Nah, di sini yang pertama itu kan disuruh sumbu Y. Mari kita cari sumbu Y. Nah, sumbu Y itu Y sama dengan 10X kuadrat, yaitu soalnya kuadrat min 1. Kan X-nya itu nggak ada atau 0, tidak diketahui, yaitu 0 kuadrat min 1. Jadinya Y itu sama dengan min 1. Nah, setelah itu kita cari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X atau titik dengan sumbu X itu rumusnya menggunakan rumus diskriminan. Yaitu X1 2 sama dengan min B plus minus dalam akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, lanjut. Sini dikarenakan B-nya itu kan tidak diketahui, jadinya min 0 plus minus akar 0 kuadrat min 4
dikali 10, A-nya itu kan 10, dan juga C-nya itu jadinya min 1. Jadi per 2, A-nya 10. 2 dikali 10. Lanjut lagi. Setelah diketahui itu 0 plus minus akar 0 dikurang minus 40 per 20, dikarenakan ini hasil dari 4 dikali 10 dan dikali min 1. Dan juga di bawahnya itu 2 dikali 10 jadi 20. Lanjut lagi. Jadinya sini kita lanjut 0 min 40 itu kan jadinya akar 40. Nah, di bawahnya itu 20. Lanjut lagi. Nah, setelah itu kita mencari lanjut ke kita pisah X1-nya. X1-nya itu kan 0 sama 0 ditambah akar 40 per 20. Ya, jadikan sama dengan 0 ditambah berapa sih akar dari 40? Karena kan ada, makanya kita kita cari 4 dikali 10 itu karena 40 hasilnya. Nah, per 20. Habis itu kita lanjutin lagi, jumlahin lagi. 0 ditambah 2 akar 10. 2 akar 10 per 20. Terus sama dengan 2 akar 10 per 20. Dari yang di sini nih, kita hilangin nolnya. Sama dengan dari jumlah ini itu sama dengan 0,32. Habis itu kita X2-nya. X2-nya di sini hanya beda minusnya. 0 min akar 40 per 20 sama dengan 0 min 4 dikali 10 per 20 sama dengan 0,2 akar 10 per 20 sama dengan 0 min sama dengan akar selanjutnya hingga persamaannya itu sama hingga 0,32. Nah, di sini kita lanjutin sama dengan 0 min akar 10 per 10 sama dengan min akar 10 per 10. Di sini kita hilangin nolnya. Nah, akar 10 min akar 10 per 10 itu sama dengan 0,32. Jadinya X1 dan X2 itu mempunyai jumlah 0,32. Ini titiknya itu 0,3. Nah, di sini setelah itu kita tuh mencari titik puncaknya. Di sini kan disuruh titik puncaknya. Ini titik puncak X. Titik puncak X itu kan X sama dengan min B per 2A. Masuk ke rumusnya. Karena min B itu kan 0. Artinya min 0 dikali 2A-nya itu kan 10. Jadi 2 dikali 10 berarti min 0 per 20. Sama dengan 0. Nah, habis itu puncak Y. Titik puncak Y ada 10 X kuadrat min 1 kan. Nah, karena X-nya 0, jadinya 0 kuadrat min 1 sama min 1. Jadinya itu titik puncaknya, puncak X sama dengan 0 dan titik puncak Y sama dengan min 1. Lanjut ke grafiknya, yaitu jadinya seperti ini. Ini tuh X dan di sini Y. Di sini X-nya itu kan tadi ada 0,32 dan di sini juga ada X min 32, X1 dan X2. Terus di sini Y-nya sama dengan min 1. Setelah itu lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120 unit. Tapi bila harganya naik menjadi 50, permintaan hanya 60 unit, sementara itu di lain pihak. Jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit. Tentukan berikut, yaitu yang pertama kan di sini suruh fungsi permintaan barang tersebut. Nah, di sini kita masukin nih rumusnya. Rumus dari permintaan sendiri kan yaitu Q D sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, di sini kan kita diketahui ya, untuk permintaan tersendiri kita masukin aja nih langsung bisa dikarenakan di sini saya langsung menjumlahi hasil P2 dikurang P1 sebesar 30. P2-nya itu kan 50 dikurang 20, yaitu sebesar 30. Dan juga Q2-nya dikurang Q1, yaitu
60 dikurang 120 yaitu min 60. Sini kita langsung pisahkan, bisa nih kita langsung pisahkan. Min 60 ditambah 1200 dan sama dengan 30 Q dikurang 3600. Lanjut lagi, min 60P ini kita samain nih inannya. Min 30 Q ditambah min 4800 min 3600 ditambah 1200. Lanjut lagi di sini 2 ditambah Q sama dengan 160. Nah, jadi Q-nya itu dipersamain jadi 160 min 2P. Nah, setelah itu ada fungsi penawaran barang. Pada fungsi penawaran ini sebenarnya sama rumusnya, QS sama dengan P kurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, di sini kita masukin aja nih, masukin satu-satu, yaitu kan P2 yang ini 50 dikurang 20, terus QS-nya itu yang ini nih. Ini sebenarnya salah, seharusnya itu 20 di sini nih. Q dikurang itu bukan 120 jadi melainkan 20. Ini benar, ini benar. Lanjut, ini kan dikurangin. Nah, di sini benar nih, di sini 20. Jadi 90 P min 20 sama dengan 30 Q min 20. Jadinya 90 P min 1800 yaitu sama dengan 30 Q min 600. Jadinya 90 P min 30 Q sama dengan 1800. Ini tuh di apa namanya? Dipindahkan gitu lah, dipindahkan jadi min 600. Jadinya 90 P min 30 Q sama dengan 1800 dikurang 600. Dan juga lanjut lagi 3P dikurang Q sama dengan 40. Sini ada Q sama dengan 30P. Q-nya ini hasilnya jadi 3P min 40. Nah, setelah penawaran itu ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu menggunakan rumus QD dan QS. QD sama dengan QS 160 dikurang 2P sama dengan 3P dikurang 40. Yaitu sama dengan di sini diketahui 200 dari mana? 200 dari 160 ditambah 40. Jadinya sama dengan 200. Dan ini untuk 5P karena 2P diambil 5P. Di P sama dengan 40. Ini adalah untuk P-nya diketahui. Dan Q-nya itu 160 dikurang 2 dikali 40. Nah, di sini Q-nya 100 dikurang 80 sama dengan 80 nominalnya. Dan yang D-nya itu tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Cartesius. Ini adalah suatu diagram Cartesiusnya. P-nya itu bawah dan Q-nya ke samping. Dan ini dipertemukan pada titik di sini nih, di antara 40 dan 80. Dari 80 Q dan sementara 40 P. Sini mengenai garisnya juga mempunyai 2 garis. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.